Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa UNAMA. Pada kesempatan hari ini di pertemuan perdana ini kita melakukan proses pembelajaran dengan daring. Hal ini dikarenakan pandemi dari corona ini menyebabkan kita tidak dapat bertatap muka, dan mudah-mudahan dengan menggunakan fasilitas ini setidaknya kita dapat saling bertatap muka, dan kalian mahasiswa UNAMA dapat bertatap muka dengan saya. Baik, mahasiswa UNAMA yang saya hormati, yang saya banggakan, dengan keterbatasan fasilitas kita, mudah-mudahan tidak mengurungkan niat kita untuk belajar dan terus berkembang. Selanjutnya, tidak lupa kita juga berdoa semoga pandemi corona ini dapat berlalu sehingga kita dapat melakukan proses perkuliahan dengan tatap muka. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Husen. Kemudian alamat saya di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Jambi. Nah, pada bagian ini ya, 3 bagian bawah ini adalah kontak saya. Jadi kita dapat berkomunikasi nanti dengan menggunakan media komunikasi ini. Ini alamat email saya, kemudian ini Facebook, dan ini nomor telepon saya. Dan nomor telepon ini juga saya gunakan untuk WhatsApp. Dan saya sarankan juga nantinya untuk kelas ini sebaiknya membuat grup kelas sehingga kita dapat berkomunikasi intens dengan menggunakan WhatsApp, sehingga apa yang perlu nanti kita sampaikan mengenai perkuliahan kita bisa sampaikan melalui grup WA-nya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di pertemuan perdana ini ada baiknya kita melakukan kontrak perkuliahan ya, sehingga kita sama-sama dapat menyetujui apa yang harus kita patuhi di dalam perkuliahan ini. Yang pertama, tentunya selama mengikuti aktivitas perkuliahan, ya, kami berharap dan saya meminta supaya berpakaian rapi dan sopan. Kemudian tidak ada yang menggunakan sendal, ya, harus menggunakan sepatu, ya. Kemudian tidak ada yang merokok di dalam kelas. Saya pikir ini sudah menjadi aturan akademik, ya. Jangankan di kelas, di lingkungan kampus juga tidak boleh merokok. Kemudian tidak ada yang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas, ya. Terutama juga kita nantinya belajar tatap mukanya ada di lab, dan peralatan kita peralatan elektronik semua, dan ini sangat berbahaya nanti kalau ada minuman yang tertumpah kena perangkatnya sehingga akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan perkuliahan. Nah, saya contohkan misalnya mungkin kawan-kawannya lagi asik lagi ingin menimba ilmu, asik ingin belajar, tiba-tiba kawan di sebelahnya mau pakai handphone, kemudian menggunakan memainkan game sehingga nanti dapat merusak konsentrasi rekan-rekan di sebelahnya. Oke. Kemudian perkuliahan nanti dimulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan apabila saya selaku dosen tidak hadir hingga 15 menit, sebaiknya segera tanyakan ke staf prodi, atau nanti kalau sudah ada grupnya, ya, sudah ada grup WA-nya, maka saya bisa sampaikan langsung. Selain saya sampaikan kepada staf prodi apabila saya tidak hadir, dan juga saya dapat menginformasikan langsung ke grup WA-nya. Kemudian keterlambatan,
Ya, tentunya keterlambatan mahasiswa, kalau saya mungkin terlambatnya 15 menit, saya berharap juga mahasiswa juga paling lambat terlambatnya mungkin saya tambah dari saya 15 menit, mungkin untuk mahasiswanya saya jadikan 20 menit. Jadi keterlambatan itu maksimal 20 menit. Nah, apabila nantinya saya tidak hadir itu tadi, maka saya akan memberikan informasinya ke staf prodi. Dan tadi kalau sudah ada grup WA-nya, saya sudah bisa sampaikan langsung. Selain ke staf prodi juga saya sampaikan langsung ke grup WA-nya. Nah, selanjutnya mahasiswa yang berhalangan hadir tentunya harus memberikan informasi kepada saya ya, selaku dosen. Nah, tujuannya tentunya artinya ketidakhadiran itu kita dapat tahu alasannya kenapa ya. Karena kehadiran itu 75% minimal ya, sehingga yang kehadirannya tidak sampai 75% maka tidak diperkenankan mengikuti UAS. Nah, informasi mengenai perkuliahan nantinya akan disampaikan kepada ketua kelas yang ditunjuk. Nah, silahkan nanti kalian tunjuk ketua kelasnya ya. Kemudian selanjutnya agar tercapai tujuan dari pembelajaran, maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Saya selaku dosen nantinya juga bersikap terbuka. Saya akan menerima segala usulan dan saran yang disampaikan kepada saya. Baik, selanjutnya menjaga ketertiban dan ketentraman selama perkuliahan berlangsung. Nah, selanjutnya perkuliahan ini kurang lebih 16 kali pertemuan, 4 SKS. 4 SKS ya kurang lebih sekitar 3 jam ya, 3 jam. Nah, apa sih mata kuliah komunikasi dan data dan jaringan ini? Nah, komunikasi data dan jaringan ini tentunya membahas tentang konsep dasar data dan jaringan, kemudian kebutuhan jaringan komputer, konsep dasar dari komunikasi datanya, topologi jaringan, kemudian fungsi dan layanan pada layar OSI dan TCP yang meliputi nanti teknik pengkabelan, pengalamatan fisik, konsep internet protokol, routing, protokol TCP dan UDP, sifat dasar dari koneksi dan layanan pada jaringan komputer. Nah, inilah nantinya yang kurang lebih kira-kira 16 kali pertemuan kita berdiskusi bersama mengenai masalah ini. Nah, saya lanjutkan. Capaian dari mata kuliahnya tentunya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari komunikasi data dan jaringan, kemudian mampu menjelaskan kebutuhan dasar dari jaringan komputer, mampu menjelaskan topologi jaringan komputer, menjelaskan media penghantar pada jaringan, kemudian konsep layar OSI dan TCP, kemudian menjelaskan tentang pengalamatan fisik dan logik, menjelaskan bentuk koneksi pada jaringan komputer, menjelaskan konsep routing dan layanan-layanan yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, materi kuliah yang nantinya akan kita diskusikan, yang pertama adalah konsep dasar komunikasi data dan jaringan, kemudian ada transmisi data, perangkat jaringan, topologi jaringan komputer, layar OSI dan TCP, internet protokol dan routing, layanan dalam jaringan komputer. Nah, sistem penilaian ya, absen 10%, kus dan tugas 35%, UTS-nya 25%, UAS 30%. Jadi yang menentukan nilai akhir adalah Anda semua. Nah, sehingga kalau menginginkan nilainya bagus, maka harus dipenuhi 4 parameter ini. Ya, 4 parameter ini harus terpenuhi. Nah, kalau 4 parameter ini terpenuhi, saya yakin tidak gagal. Baik, parameter yang pertama adalah absensi. Nah, absensi ini kehadiran yang kurang dari 75% tentunya akan dapat sanksi dari akademik. Sanksi dari akademik yaitu tidak dapat mengikuti UAS dan nilainya langsung E.
Jadi nilai yang lain tidak dihitung, langsung E. Kemudian ketidakhadiran di dalam perkuliahan wajib disertai pemberitahuan melalui surat yang disertai dengan data yang jelas. Nah, konfirmasi ketidakhadiran hanya diperkenankan pada minggu yang bersangkutan. Jadi kalian misalnya ngirim surat untuk minggu ini, itu tidak berlaku untuk minggu depan. Terkecuali misalnya surat dari dokter yang menyatakan bahwa Anda sakit, mesti istirahat selama 1 bulan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah itu berlaku. Jadi kalau hanya pemberitahuan untuk minggu itu saja, maka itu tidak berlaku untuk minggu depan. Ya. Kemudian kuis dan tugas. Nah, kuis dan tugas di sini, kalau kuis tentunya diberikan sebagai evaluasi dari materi yang kita sampaikan dan dilaksanakan di ruang perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Sedangkan tugas nanti akan diberikan dan diselesaikan di luar jam perkuliahan. Nah, dan tugas biasanya akan dikumpul sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, nilai kuis yang tidak ada atau nilai tugas yang tidak ada nanti dapat dilengkapi dengan mengikuti kuis atau tugas susulan. Selanjutnya parameter yang kedua, UTS. Nah, ini dilaksanakan di pertengahan semester. Ya, kalau tadi rentangnya 16 kali pertemuan, berarti diperkirakan di pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 itu akan dilaksanakan UTS. Nah, bagi yang berhalangan hadir pada saat ujian dilaksanakan, dapat mengajukan ujian UTS susulan, itu tentunya jadwalnya nanti akan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, parameter yang terakhir ya adalah UAS, ujian akhir semester. Nah, UAS tentunya tadi dilakukan mengikuti jadwal dari akademiknya. Ya. Nah, kehadiran minimal tadi 75%. Kalau di bawah 75% tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut UAS, dan tentunya nilainya udah langsung E, walaupun parameter yang lain nilainya bagus, ya, maka itu udah langsung E, walaupun tadi nilai parameter yang lain bagus. Nah, ini tidak berlaku, karena kalau kehadiran di bawah dari 75% itu sudah langsung nilai akhirnya adalah 0. Nilai akhirnya adalah 0. Tadi kalau kita perhatikan ketidakhadiran di dalam UAS itu kan ada 2, karena absensi di bawah 75%, itu tadi udah langsung E nilainya. Yang kedua adalah lalai. Lalai, saya contohkan begini. Kalau lalai ini artinya jamnya sudah ditentukan, tapi mahasiswanya tidak hadir pada saat ujian berlangsung dan tanpa pemberitahuan. Nah, tanpa pemberitahuan. Nah, ini yang disebut dengan lalai, ya. Kalau lalai ini berbeda dengan yang kehadirannya di bawah 75%. Kalau lalai, nilai UAS-nya tetap dihitung. Jadi nilai UAS-nya 0, tapi nilai yang lain tidak dihitung maksudnya. Jadi nilai UAS-nya saja yang kosong, tapi nilai yang lain seperti absensi, kemudian tadi ada parameternya kuis dan tugas, ada UAS-nya, itu tetap dihitung dan akan menjadi nilai akhir. Berbeda kalau absensinya di bawah 75%, maka nilainya sudah langsung otomatis akan 0 dan E. Ya. Nah, perhatikan, kalau kalian tidak hadir UAS, itu tidak ada ujian susulan yang diselenggarakan oleh dosen, kecuali ujian susulan yang diselenggarakan oleh akademik. Ya. Jadi tidak ada ujian susulan, ya. Jadi dosen tidak akan memberikan ujian susulan dan tidak ada juga tugas pengganti untuk nilai UAS. Itu tidak ada. Nah, jadi kalian harus perhatikan ini. Baik, selanjutnya penilaian ini dilakukan secara objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh penampilan. Jadi seperti apapun penampilannya itu tidak berkaitan dengan penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian tidak dipengaruhi oleh mahasiswa yang mengulang. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa mengulang itu tidak istimewa. Jadi semua sama. Ya. Semua parameter berlaku, semua persyaratan perkuliahan juga berlaku. Jadi tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang mengulang atau mahasiswa yang baru mengontrak. Nah, ingat tidak ada jaminan hadir 100% itu lulus karena tadi absensi hanya mempengaruhi 10 poin saja. Baik. Nah,
Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kontrak perkuliahan pada hari ini di pertemuan pertama ini, di pertemuan perdana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga eh, pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali untuk melakukan proses perkuliahan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.